Shirley Permatarini, Yulika Dwi Rismawati, dan Zidan Al-Ghifari. Sebelumnya jenis pemeriksaan di pengadilan itu ada 2, yaitu acara biasa dan acara cepat. Nah, untuk yang acara biasa akan dijelaskan oleh Shirley. Kepada Shirley dipersilakan. Oke, terima kasih Andin atas kesempatannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ketentuan tentang pemeriksaan dengan acara biasa. Ini diatur dalam pasal 49 Pengadilan Pajak, dimulai dari pasal 49. Jadi pemeriksaan dengan acara biasa itu dilakukan oleh majelis. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 1 itu disebutkan untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Pada ayat 2, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis itu melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding atau gugatan. Selanjutnya pada ayat 3, apabila banding atau gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas bagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 dan ayat 4, dan pasal 40 ayat 1 dan atau ayat 6, kelengkapan dan atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan. Selanjutnya, oke, jadi ini mengenai slide sebelumnya. Untuk pasal 35 ayat 1 itu mengatur tentang persyaratan banding. Banding itu diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Selanjutnya pada pasal 36, tadi kan aturannya 36 ayat 1 dan 36 ayat 4. Jadi 36 ayat 1 itu terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Lalu ayat 2-nya, lalu ayat 2-nya, banding itu diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Lalu pada ayat 3, pada surat banding itu dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Selanjutnya pada ayat 4, selain persyaratan pada ayat 1, 2, dan 3, serta pada pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya, dalam pasal 40 itu mengatur tentang persyaratan gugatan. Pada pasal 1, pada ayat 1, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Ayat 2, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Pada ayat 3, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain untuk pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Lalu pada ayat 4, jangka waktu itu tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena adanya keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Selanjutnya, pada pasal 51, ini kelanjutan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa. Pada ayat 1, hakim ketua, hakim anggota, atau panitera itu wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang hakim atau panitera pada majelis yang sama. Lalu pada ayat 2, hakim ketua, hakim anggota, atau panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukumnya. Pada ayat 3, hakim ketua, hakim anggota, atau panitera harus diganti dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan majelis dan atau panitera yang berbeda. Lalu pada ayat 4, dalam hal hubungan keluarga sedarah semenda atau hubungan suami istri itu diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 tahun setelah sengketa diputus,
Sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahui hubungan tersebut. Selanjutnya, Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ayat 1. Hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, atau panitera pengganti itu wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya. Pengunduran diri ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa. Pada ayat 3, ketua itu berwenang menetapkan pengunduran diri apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat. Lalu pada ayat 4, hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, atau panitera pengganti itu harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri, sedangkan sengketa itu telah diputus, putusan dimaksud tidak sah, dan ketua memerintahkan sengketa itu segera disidangkan kembali dengan susunan majelis dan panitera, wakil panitera, atau panitera pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud itu sudah melampaui jangka waktu 1 tahun. Lalu pada ayat 5, dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung ini diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahuinya kepentingan yang dimaksud. Nah, selanjutnya. Nah, penjelasan terkait pasal sebelumnya. Jadi, yang dimaksud dengan kepentingan langsung ini antara lain berkaitan dengan hubungan kepemilikan secara langsung. Misalnya, seorang hakim mempunyai saham melebihi 25% dari perusahaan yang mengajukan banding atau gugatan. Lalu yang dimaksud kepentingan tidak langsung adalah dengan mengikuti contoh di atas apabila saham itu dimiliki oleh anak dari hakim dimaksud. Jadi apabila anak dari hakim ini punya kepemilikan saham lebih dari 25% dari perusahaan yang menjadi pemohon banding atau gugatan, maka hakimnya dianggap punya kepemilikan tidak langsung. Lalu, apabila kepentingan langsung atau kepentingan tidak langsung ini diketahui setelah melampaui jangka waktu 1 tahun, putusan yang diambil oleh pengadilan pajak tetap dianggap sah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia. Oke, selanjutnya adalah kehadiran pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 3, majelis atau hakim tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang yang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 1, hakim ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Ayat 2, dalam hal pemohon banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46, hakim ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon sidang atau penggugat. Penjelasan pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 1, terbanding atau tergugat yang terpanggil oleh hakim ketua wajib hadir dalam persidangan. Pemohon banding atau penggugat dapat dipanggil oleh hakim ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan. Selanjutnya adalah masalah persengketaan. Dalam pasal 54 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Lalu apabila majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dalam persidangan, hakim ketua dapat meminta pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak.
Lalu dalam pasal 55, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh hakim ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib datang di persidangan dan tidak dapat diwakilkan. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan majelis dapat mengambil keputusan tanpa mendengar keterangan saksi, hakim ketua melanjutkan persidangan. Lalu apabila saksi tidak datang datang tanpa alasan dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang serta majelis tidak dapat mengambil keputusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud. Hakim ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan. Lalu biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta. Atas saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. Hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon banding atau penggugat atau dengan terbanding atau tergugat. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Nah, yang tidak boleh didengar keterangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 adalah yang pertama, ada keluarga saudara atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa. Ada istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah bercerai, lalu anak yang belum berusia 17 tahun dan orang sakit ingatan. Namun apabila dipandang perlu, hakim ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud di atas untuk didengar keterangannya. Lalu selanjutnya pada Zidan. Oke, selanjutnya adalah keterbatasan pihak yang bersengketa dalam acara biasa. Ada pasal 61 dan pasal 62 dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, apabila pihak yang bersengketa termasuk saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua harus menunjuk ahli bahasa atau penerjemah. Penerjemah tersebut juga harus bersumpah menurut kepercayaannya. Kemudian, apabila pihak yang bersengketa termasuk saksi ternyata tunawicara, tunarungu ataupun tunaaksara, maka hakim ketua menunjuk orang yang pandai bergaul atau dekat dengan pihak yang bersengketa sebagai ahli bahasa atau penerjemahnya. Kemudian, apabila pihak yang bersengketa itu tunawicara, tunarungu atau tidak bisa, tapi bisa menulis, maka hakim ketua menyuruh panitera menuliskan pertanyaan atau teguran, lalu memberikannya ke pihak yang bersengketa, yang nantinya akan dijawab melalui tulisan yang akan dibacakan di persidangan oleh panitera. Next. Kemudian masuk ke pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Hakim tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat. Hakim tunggal dianggap dapat menyelesaikan sengketa acara cepat karena tidak serumit sengketa acara biasa. Next. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap yang pertama, sengketa pajak tertentu yang surat banding atau gugatan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 2, yang mana tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1, yaitu 10 yang harus dimuat dalam putusan pengadilan pajak atau kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Yang keempat, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Contohnya, gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu putusan pemeriksaan acara cepat diputus 30 hari sejak yang pertama itu sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui. Yang kedua sejak banding atau gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu dilampaui. Yang ketiga sejak kesalahan diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Yang keempat adalah sejak surat banding atau surat gugatan diterima. Oke, next. Nah, di sini itu ada alur proses gugatan dengan acara biasa. Jadi di sini nanti ada penyampaian surat permohonan gugatan, habis itu surat tanggapan, surat bantahan. Nah, intinya adalah majelis atau hakim tunggal akan memulai persidangan dalam 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat gugatan. Nantinya putusan pemeriksaan acara biasa atas gugatan dalam waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Dan salinan putusan pengadilan akan dikirim kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Next. Nah, di sini ada proses gugatan dengan acara cepat. Jadi pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat tanggapan dan tanpa surat bantahan. Putusan pemeriksaan acara cepat dalam 30 hari sejak batas waktu pengajuan gugatan dilampaui atau 30 hari sejak gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. Next akan dijelaskan oleh Yulika. Ya, baik. Bagian selanjutnya adalah terkait dengan pembuktian. Nah, jadi prinsip pembuktian yang diterapkan dalam persidangan di pengadilan pajak itu adalah prinsip pembuktian bebas. Nah, selanjutnya di slide PPT tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 jenis alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan di pengadilan pajak. Nah, kelima jenis alat bukti tersebut diantaranya yang pertama yaitu surat atau tulisan, kemudian alat bukti yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada keterangan para saksi, yang keempat ada pengakuan para pihak, dan alat bukti yang terakhir yaitu berupa pengetahuan hakim. Next. Nah, kita menuju ke alat bukti yang pertama. Di sini ada surat atau tulisan. Nah, alat bukti berupa surat atau tulisan ini dapat mencakup 4 jenis tulisan seperti yang disajikan dalam slide. Yang pertama yaitu ada akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Nah, contoh surat otentik ini adalah surat yang dibuat oleh notaris. Nah, kemudian yang kedua, ada akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan ini misalnya adalah perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian yang ketiga ada surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan yang terakhir adalah surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan. Next. Nah, alat bukti yang kedua ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli di sini yang dimaksud adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang dia ketahui menurut pengalaman dan juga menurut pengetahuannya. Kemudian alat bukti yang ketiga ada keterangan saksi yang tadi sempat disinggung di awal, dan keterangan saksi ini dianggap sebagai alat bukti jika keterangan ini berkaitan dengan hal-hal yang dialami, yang dilihat, atau yang didengar sendiri oleh saksi tersebut. Next. Selanjutnya alat bukti yang keempat yaitu ada pengakuan dari para pihak yang bersengketa. Nah, pengakuan para pihak ini tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis atau hakim tunggal. Kemudian alat bukti yang terakhir ada pengetahuan dari hakim. Nah, pengetahuan hakim ini adalah hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh hakim tersebut. Nah, hakim di sini dalam persidangan ini hakim itu menentukan apa sih yang harus dibuktikan, kemudian beban pembuktiannya itu harus dilakukan oleh siapa, kemudian hakim juga berwenang untuk menentukan penilaian pembuktian tersebut, dan untuk sahnya pembuktian itu diperlukan minimal 2 alat bukti. Next. Ya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Ya, Maria, silakan. Tadi di slide 15 itu kan di pasal 57 Undang-Undang Pengadilan Pajak katanya
ada beberapa pihak yang nggak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, kayak keluarga sedara, istri atau suami, anak yang belum berusia 17 tahun, dan orang sakit ingatan. Tapi di ayat 2-nya dikatakan bahwa apabila dipandang perlu, maka hakim ketua dapat meminta pihak-pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Nah, pertanyaan saya, itu contohnya ketika dipandang perlu itu gimana ya? Makasih. Baik, terima kasih Maria. Kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Tania. Jadi kan tadi Yulika sempat singgung ya kalau misalnya prinsip pembuktian yang diterapkan di pengadilan pajak itu prinsip pembuktian bebas. Nah, maksud dari prinsip pembuktian yang berlaku di maksud dari bebas ini tuh kayak gimana sih? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dari kelima jenis alat bukti ini hakim itu boleh langsung menetapkan jenis alat bukti yang digunakan, misalnya kayak pengetahuan hakim gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tania atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama. Izin bertanya. Izin bertanya, masuk nggak suara saya? Masuk ya? Masuk. Oh ya, oke. Silakan, Tadi di pasal 51 UU Pengadilan Pajak yang acara biasa, itu kan di ayat 1 dan ayat 2-nya itu hampir mirip ya. Yang di ayat 1 itu tuh hakim ketua, hakim anggota atau panitera wajib mengundurkan diri dan seterusnya jika memiliki hubungan dengan salah seorang hakim atau panitera pada majelis yang sama. Lalu di ayat kedua itu juga ayatnya sama, cuma hubungannya itu dengan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukum. Nah, mungkin yang di ayat 2 ini saya bisa paham karena kan nanti sifatnya jadi nggak netral. Tapi yang di ayat 1 ini kenapa kok juga harus mengundurkan diri? Padahal kan di sini hubungannya bukan sama pemohon banding atau kuasa hukum atau sejenisnya gitu. Gitu paham? Maksudnya ketangkap pertanyaan saya. Iya, nanggap. Makasih Rick. Ya, terima baik. kasih. Kita pertanyaan dulu ya teman-teman. Kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, sudah masuk ya suaranya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Torik. Torik tadi kan nanya kalau di pasal 51 itu mengapa kok hakim juga harus mengundurkan diri meskipun ada hubungan keluarga sedara atau semenda dengan hakim pada majelis yang sama. Jadi sebenarnya ketentuan ini itu tidak hanya berlaku dalam pengadilan pajak saja, melainkan juga berlaku untuk semua jenis pengadilan. Ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sidang bagi semua jenis pengadilan termasuk pengadilan pajak. Jadi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini, pasal 14 itu disebutkan kalau putusan itu diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim itu wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Nah, kalau tidak dicapai mufakat yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda itu wajib dimuat dalam putusan. Selanjutnya, dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu disebutkan kalau seorang hakim itu wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau paniteranya. Jadi ini samakan dengan yang di pasal 51 ayat 1 tadi. Jadi pada dasarnya ketentuan ini kan merupakan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Lalu kalau misalkan nih kita gambarkan dengan sebuah analogi sederhana. Dalam acara biasa itu kan terdapat 3 orang hakim. Salah satunya hakim ketua dan 2 orang sebagai hakim anggota. Misalkan di antara 2 hakim ini ada hubungan keluarga sedara atau semenda, itu dikhawatirkan akan menghasilkan keputusan yang tidak netral karena adanya beberapa faktor. Faktor pertama, tadi kan dijelaskan bahwa apabila di antara hakim itu tidak mencapai kata mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda itu harus ditulis dalam putusan. Bisa saja akibat adanya hubungan keluarga ini membuat hakim sengaja membuat pendapat yang sama agar pengambilan keputusan lebih cepat. Karena misalkan masing-masing pihak itu berbeda pendapat, tentu pengambilan keputusan itu akan berlangsung lebih lama dan lebih alot dalam berdebat. Faktor kedua, bisa saja hakim yang mempunyai hubungan keluarga dengan hakim lain itu akan condong kepada pendapat keluarganya tersebut. Secara manusiawi, biasanya kita pun juga akan membela keluarga kita. Begitu pula dengan hakim. Dikhawatirkan suatu hakim akan pro dengan pendapat hakim lain karena adanya hubungan keluarga. Padahal setiap hakim harus berintegritas dalam mengambil keputusan. Lalu faktor yang ketiga, hubungan keluarga yang dimaksud tadi kan juga berlaku untuk hakim yang sudah bercerai. Nah, bisa saja seorang hakim menyampaikan pendapat yang berbeda, berlawanan, atau bahkan menyerang pendapat hakim yang lainnya karena adanya perasaan dendam atau karena faktor yang lainnya. Ini juga bisa menjadi potensi timbulnya pendapat yang tidak netral. Begitu, Torik. Apakah sudah cukup membantu? Iya, sudah jelas sekali. Makasih. Sama-sama. Ya, baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tania. Nah, tadi saya kan sudah sempat menyinggung di awal kalau prinsip pembuktian yang diterapkan di pengadilan pajak kan ini adalah prinsip pembuktian bebas. Nah, maksud dari prinsip pembuktian bebas ini tuh bukan berarti kayak para pihak tuh bebas melakukan atau nggak melakukan pembuktian gitu, tapi prinsip pembuktian bebas di sini tuh maksudnya hakim tuh memiliki kebebasan dalam menentukan apa aja sih yang harus dibuktikan, kemudian bebas menentukan siapa aja sih yang seharusnya melakukan pembuktian, kemudian bebas juga menentukan terkait dengan penilaian pembuktian. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Tania, boleh nggak sih kalau hakim itu langsung menentukan penggunaan alat bukti yang berupa pengakuan dari hakim ya tadi, pengetahuan dari hakim, ya. Nah, kalau berdasarkan penjelasan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu dijelaskan bahwa pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti yang lain. Nah, tadi di slide PPT kelompok kami kan sudah disajikan bahwa terdapat 5 jenis alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan di pengadilan pajak.
Nah, kalau berdasarkan penjelasan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak ini dapat disimpulkan bahwa hakim di pengadilan pajak itu kayak dituntut untuk sebisa mungkin tuh menggunakan alat bukti berupa surat atau tulisan gitu sebelum menggunakan alat bukti yang lain, termasuk yang disebutkan Tania tadi, yaitu pengetahuan dari para hakim gitu. Jadi diprioritaskan yang alat bukti yang berupa surat atau tulisan terlebih dahulu gitu. Karena setiap bukti berupa tulisan itu kan pada umumnya diadakan dengan maksud untuk digunakan untuk keperluan pembuktian di pengadilan gitu jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, mungkin seperti itu Tania. Apakah kira-kira cukup membantu? Sangat membantu. Makasih Yulika. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mar. Tadi Mar bertanya kan dalam pasal 57 ayat 2 itu kan disebutkan apabila memang dipandang perlu, hakim ketua dapat meminta keluarga sedara atau semenda menurut garis keturunan, dan ini istri dan suami, lalu anak yang belum berusia 17 tahun. Nah, itu dalam keadaan yang seperti apa? Nah, di penjelasan itu disebutkan bahwa yang ABC ini, keluarga, istri, suami, dan anak yang belum berusia 17 tahun ini tidak akan diambil sumpah atau janji dari keterangan yang mereka berikan. Dan keterangan tersebut itu diperlukan hanya untuk menambah pengetahuan dan keyakinan hakim. Jadi seperti yang tadi Yulika juga jawab untuk pertanyaan Tania gitu ya. Jadi memang keterangan yang bersifat lisan ini tidak dijadikan sebagai bukti utama gitu, dan untuk yang penjelasan dari keluarga, istri atau anak yang belum berusia 17 tahun hanya sifatnya hanya sekedar untuk meyakinkan dari keputusan hakim. Contohnya misalnya untuk anak gitu ada sengketa mengenai biaya yang dibebankan gitu. Nah, terus di dalam biaya itu dimasukkan biaya pendidikan anak. Nah, itu dapat meminta keterangan dari istri atau suami seperti itu. Bagaimana, Mar? Makasih, Din. Iya, sama-sama. Untuk sesi kedua, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mau izin nanya? Iya, silakan. Tadi gini kan, kayak saya baca-baca di internet kan, katanya jumlah sengketa pajak itu meningkat selama pandemi. Nah, ini apakah ada penyesuaian proses sengketa? Jadi apakah ada penyesuaian itu dari teknisnya di masa pandemi ini proses sengketa pajak itu sendiri? Apakah ada proses penyesuaian sengketa pajak di masa pandemi gitu? Oke, baik, Sitok, disimpan dulu pertanyaannya. Itu tadi Sitok. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, apakah saya suaranya terdengar? Kurang jelas. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah, Bram. Kan sudah terdengar belum suara saya? Sudah, Bram. Silakan. Baik, saya izin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja pada intinya saya ingin menanyakan terkait dengan pada bagian keterbatasan pihak yang bersengketa, tepatnya di slide 16 ya. Di situ kan bisa jadi saksi yang dihadirkan itu, mohon maaf, mengalami kekurangan gitu, seperti tunarungu atau tunawicara gitu kan. Nah, sehingga itu nanti diperlukan adanya penerjemah. Nah, di dalam pasal itu dikatakan yang ditunjuk sebagai penerjemah itu adalah orang yang pandai bergaul atau orang yang dekat dengan saksi tadi. Pertanyaan saya,
mengapa justru yang ditunjuk itu orang yang kategorinya pandai bergaul atau dekat dengan orang atau saksi tersebut. Kok bukan ahli bahasa isyarat? Kan sekarang banyak tuh ahli bahasa isyarat begitu. Apakah ini nanti tidak ditakutkan timbul risiko ada penafsiran yang bias hanya dengan menunjuk orang yang dekat atau kenal atau pandai bergaul saja dengan saksi tadi. Kalaupun memang ditunjuk orang yang pandai bergaul atau dekat itu, apakah ada kriterianya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bram. Kami simpan dulu pertanyaannya. Untuk sementara sesi 2 terdiri dari 3 pertanyaan. Kami mohon izin untuk meminta waktunya untuk diskusi terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi ternyata baru 2 pertanyaan. Ada kesalahan dari kami. Dipersilakan apabila ada 1 orang lagi yang ingin bertanya. Aku mau tanya. Ya, silakan Marcel. Kan tadi di slide 7 tuh ada dibilang di ayat pasal 50 ayat 1, hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, dan
atau paniteranya pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila ada kepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya. Nah, dalam persidangan tuh bagaimana kita tahu tuh ada kepentingan langsung atau tidak langsungnya itu? Apakah ada tim yang kayak memeriksa kepentingan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Marcel atas pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Sitok. Sebelumnya itu kan Sitok bertanya selama masa pandemi, sengketa pajak semakin meningkat, apakah ada penyesuaian proses sengketa? Nah, barusan tadi saya baca-baca data pengadilan pajak menunjukkan bahwa sengketa pajak tahun 2020 itu sebanyak 16.634 sengketa. Sedangkan tahun 2019 itu sebanyak 15.048 sengketa, yang berarti ini naik sebanyak 10,5%. Nah, penyesuaiannya itu mungkin yang tadi saya baca-baca, yang pertama, selama bulan Juni sampai Juli 2021 ini, persidangan dan layanan tatap muka itu diberhentikan sementara. Terus yang kedua, tanggal 27 Mei 2021 kemarin, pengadilan pajak itu merilis aplikasi Tax Court Mobile, itu dapat diunduh di Play Store atau App Store untuk mencari jadwal sidang yang kosong. Jadi kalau jadwal sidangnya sudah terisi, itu akan berwarna hijau, sedangkan untuk sidang online akan berwarna kuning, dan yang jadwalnya kosong itu berwarna putih. Untuk sidang online itu biasanya juga menggunakan Zoom. Nah, perbedaannya itu pada penggunaan media elektroniknya. Jadi nanti para pihak itu akan hadir secara virtual, sedangkan majelis dan panitera tetap berada di ruang sidang. Begitu sih, Tok. Ya, makasih Lia. Ya. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya dari Bram. Sebentar. Pada slide 16 yang bagian tunarungu dan wicara itu mengapa yang ditunjuk justru orang yang dekat tapi bukan ahli bahasa isyarat. Apakah tidak menimbulkan penafsiran yang bias karena orang yang dekat belum tentu ahli bahasa isyarat? Terima kasih. Pada slide 16 saya bacakan. Apabila pihak yang bersengketa termasuk saksi ternyata tunawicara, tunarungu ataupun tunaaksara, hakim ketua menunjuk orang yang pandai bergaul atau dekat dengan pihak yang bersengketa sebagai ahli alih bahasa. Di sini juga dijelaskan sebagai ahli alih bahasa, berarti dia tuh juga sebagai ahli penerjemah bahasa isyarat itu loh. Begitu juga dalam ini juga sama dalam Undang-Undang KUHP pasal 178 telah dijelaskan dalam pasal 178 ayat 1 dan 2 mengenai proses pengambilan keterangan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan dua cara. Pertama, dapat digunakan penerjemah bahasa isyarat, dan yang kedua dapat dengan tulisan apabila ia bisa menulis. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa dari kelompok kami ambil, pengadilan itu menunjuk ahli alih bahasa isyarat gitu loh. Kemudian kenapa kok harus orang yang dekat dengan saksi atau orang yang bisa pandai bergaul? Pendapat kami ya agar saksi tersebut tidak merasa lebih dekat, kemudian merasa lebih nyaman dalam menyampaikan keterangan-keterangannya, dan juga merasa tidak diberikan tekanan yang terlalu dari penerjemahnya, begitu mungkin. Apakah bisa dipahami, Bram?
Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Tadi kan pertanyaannya bagaimana suatu pengadilan pajak itu mengetahui ada hubungan keluarga atau hubungan kepentingan baik dengan hakim maupun dengan pemohon banding atau gugatan gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada peraturannya, itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2018 itu tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Lalu di pasal 16 itu ada yang namanya bidang administrasi putusan, persidangan, dan kepatuhan internal dalam pengadilan pajak. Nah, salah satunya itu ada subbagian kepatuhan internal. Tugasnya adalah melakukan pemantauan pengendalian internal, penerapan kode etik dan disiplin pegawai, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, dan melakukan pengelolaan pengaduan, pengelolaan kinerja, serta melakukan rencana kerja, pencegahan, dan pengendalian gratifikasi. Nah, jadi berdasarkan peraturan ini, mungkin yang bertugas untuk mencari informasi terkait adanya hubungan keluarga atau kepentingan baik antara hakim maupun antara pemohon banding atau gugatan dengan hakim itu adalah subbagian ini dalam pengadilan pajak gitu. Apakah sudah cukup membantu, Marcel? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Serwi. Sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Tia. Di pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Pajak kan menyebutkan untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Nah, sedangkan selama masa pandemi COVID-19 kan ini pertemuan itu tatap muka itu akan dibatasi. Nah, mirip seperti pertanyaan sebelumnya, di masa pandemi ini kira-kira bagaimana ketentuan ini terpenuhi? Lalu apakah ada perpanjangan waktu terkait pemeriksaan dan sebagainya selama masa pandemi ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih Tia untuk pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Ya, izin menjawab pertanyaannya Tia. Jadi dalam UU Kekuasaan Kehakiman itu pada prinsipnya sidang kan memang dilaksanakan terbuka untuk umum, tetapi dalam asas hukum yang berbunyi salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Jadi disimpulkan bahwa hukum juga dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, terutama seperti pandemi COVID ini. Nah, dalam menghadapi situasi pandemi, Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, melalui SEMA 1 2020, memang mengatur pembatasan dalam pelaksanaan persidangan antara lain dengan ketentuan 1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang yang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Yang kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang dengan social distancing. 3. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Nah, e-litigation ini adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan. Nah, e-litigation ini juga merupakan fitur baru yang dimiliki oleh sistem hukum di Indonesia. Jadi melalui online seperti itu. Bagaimana Tia? Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, mungkin kiranya sudah kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4 yang sudah melakukan presentasi. Kita kasih applause dulu dengan berikan reaction kepada kelompok 4. Ya. Reaction-nya boleh lebih dari 1, ya. Boleh juga kasih reaction yang lain. Oke, biar semangat dan tidak biar tidak ngantuk ya. Oke, baik. Terima kasih tadi penjelasan
yang sudah banyak dari kelompok 4 ya disampaikan oleh teman Anda terkait dengan penjelasan atau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga cukup menarik ya, cukup menarik terkait dengan pemberacara tadi ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir dari teman Anda tadi, Mbak Tia tadi ya, memang sudah dijawab sih ya, sudah dijawab oleh kelompok 4. Saya juga buktikan dengan bertanya kepada salah satu hakim yang ada di sana yang belum saya kenal gitu ya. Saya tanya bagaimana dengan model persidangan di masa pandemi ini gitu ya. Sudah dijelaskan memang diatur di edaran MA tadi ya, atau peraturan MA tadi. Saya nggak tahu tadi bentuknya apa. Tapi intinya adalah pengaturan persidangan selama masa pandemi. Tujuannya untuk memberikan keselamatan ya. Memang di pengadilan pajak sendiri juga ada perlakuan seperti itu, ada ketentuan yang mengatur persidangan secara online, terutama di tempat sidang di luar tempat kedudukan, ya berarti yang ada di Jogja dan di Surabaya. Jadi untuk tempat sidang di luar kedudukan itu di Jogja dan Surabaya itu dilakukan secara online. Ya, sedangkan untuk yang di tempat kedudukan di Jakarta sama persis seperti model sidang sebelumnya, hanya dilakukan pembatasan dengan protokol, jadi pengaturan ketat ya, protokol ketat itu yang dijelaskan teman saya. Ya, jadi cuman pembatasan tadi sampaikan, pembatasan itu bisa dilakukan oleh majelis ya, bisa dilakukan memang kalau memang dirasakan memang ruangnya sempit, ya otomatis tentu saja ada pembatasan ruangan. Gitu. Jadi tergantung kondisi, apakah memang setelah dilakukan protokol yang hadir itu lebih kapasitas atau tidak kan gitu. Majelis berhak untuk menentukan itu. Ya, sekali lagi ada pengaturan protokol kesehatan yang ketat dan online. Ya, tetap kalaupun online terbuka itu maksudnya juga hakim membuka sidang itu dengan terbuka, otomatis maksudnya pengunjung atau umum itu bisa menyaksikan proses pelaksanaan sidang itu gitu ya. Jadi kalau di sidang biasa berarti pengunjung bisa hadir di tempat itu gitu ya. Kalaupun online hakim juga melakukan sidang di pengadilan pajak, tapi prosesnya online itu bisa saja dilakukan pihak yang pihak yang bersengketa tadi bisa melihatnya dengan atau melakukan sidang dengan online, tetapi kalau masih dimungkinkan dengan proses yang ketat tadi untuk dilaksanakan, misalkan sidangnya di tempat kedudukan itu bisa saja intinya dibuka dengan sidang terbuka, dinyatakan terbuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh pengunjung ya. Jadi itu maksudnya. Jadi prakteknya saya sendiri belum menyaksikan yang online ya, yang online hanya diberitahu saja prakteknya seperti apa, teknisnya prakteknya seperti apa itu yang belum tahu. Yang dikatakan tadi kan bisa disaksikan dengan lewat online kan gitu, bisa dihadiri juga oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan online. Tapi untuk yang pengunjung gimana kalau yang online gini yang gitu kan, apakah punya akses terkait dengan pakai Zoom misalkan ya, apakah punya akses linknya kan gitu kan. Seperti kita PJJ ini kan, kalau ada peserta yang ada masyarakat yang ingin hadir di kuliah ini kan dia harus punya link Zoom kita untuk masuk kelas kita kan gitu kan. Nah, apakah dibuka seperti itu ataukah di tempat majelis tetap dibuka? Kalau menurut saya ya di tempat sidangnya majelis tetap bisa dibuka gitu, walaupun online tapi tetap bisa, pemahaman saya tetap bisa dibuka. Maksudnya kalaupun ada pengunjung yang ingin menghadiri secara offline walaupun itu dilaksanakan online, ya tetap masih dimungkinkan karena sifatnya yang tadi dinyatakan terbuka tadi. Ya. Secara prinsip tapi memang bisa dilaksanakan secara online. Itu intinya kita pegang di situ. Lalu apalagi tadi beberapa pertanyaan yang menarik tadi ya, juga dengan tadi ada pembuktian juga ya, pembuktian alat bukti. Ya intinya tadi ya terkait dengan pasal 51 ya tadi ya, yang terkait dengan hakim mengundurkan diri tadi ya. Kalau ada hubungan tadi ya. Tadi juga dijawab ada semacam bagian yang di internal pengadilan pajak yang terkait dengan kepatuhan internalnya itu sebagai bentuk pengawasan ya. Tapi juga sepengetahuan saya memang kalau sudah ada secara tertulis dalam ketentuan bahwa memang kalau dinyatakan secara terlaksana gitu ya wajib mengundurkan diri ya,
menurut saya secara kesadaran hakim tadi harus mengundurkan diri gitu. Jadi juga berangkat dari hakimnya sendiri gitu, tidak harus melalui pihak lain yang memaksa untuk dia mundur gitu ya. Karena memang hakim itu kan juga disumpah ya, sumpah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kan begitu kan. Dan ini ada pasal yang memang harus dipenuhi oleh hakim itu, yaitu di pasal 51, maka dia juga harus menimpa ketentuan di pasal ini gitu. Maka secara kesadaran pun dia harus mengundurkan diri kalau memang mempunyai hubungan terkait dengan hakim yang lain, ataupun juga terkait dengan pemohon banding atau penggugat gitu, atau kuasa hukumnya gitu. Itu juga tetap menurut saya juga dari hakim itu sendiri secara pribadi dia harus mengundurkan diri. Jadi selain ada pengawasan juga menurut saya yang paling penting adalah hakim sendiri, karena dia juga sebagai pihak yang memang bertanggung jawab atas berjalannya ketentuan kan gitu, sehingga harus bertanggung jawab juga atas pelaksanaannya gitu. Kalau itu menyangkut dirinya sendiri gitu, justru akan berbahaya kalau dia tetap nekat kira-kira gitu kan, putusannya bisa dianggap tidak sah kan gitu. Jadi sehingga itu akan berdampak lebih besar lagi. Kalau dianggap tidak sah kan otomatis akan disidang kembali, dan bisa saja mungkin dia bisa kena ketentuan pasal ini karena dia memaksakan diri untuk melanjutkan itu kan gitu ya. Walaupun di sini tidak dijelaskan, tapi bisa saja kan karena ada ketahuan seperti itu kan dia berdampak pada itu juga gitu. Nah itu bisa dilakukan penelusuran terkait dengan kok dia memaksakan dirinya itu kan, bisa apa dia sengaja atau tidak kan, itu bisa jadi pelanggaran juga buat hakim yang memaksakan diri gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang hakim dari diri hakim sendiri secara pribadi harus mematuhi ketentuan ini gitu. Memang dia merasa bisa tahu bahwa ada kewajiban untuk mundur kalau memang terkait dengan pihak-pihak tadi gitu ya. Entah itu hubungan dari suami istri, entah itu ada hubungan keluarga secara dan seterusnya tadi. Ya, jadi itu yang saya tahu ya. Terus apalagi tadi apalagi ya? Tapi sambil sebagian sudah dijawab oleh teman Anda tadi ya, sebagian besar sudah dijawab. Ya tadi yang saksi tadi ya, saksi yang yang tidak boleh didengar tadi, ada, tapi kalau yang di ayat 2 tidak dipandang perlu untuk didengar tadi juga dijelaskan bahwa memang itu untuk memberikan keyakinan tadi, untuk lebih keyakinan hakimnya aja kan. Jadi bukan sebagai bagian dari kesaksian gitu ya, bukan sebagai bentuk salah satu bentuk dari bukti gitu ya, tetapi sebagai bentuk meyakinkan hakim yang bersidang menurut saya ya. Karena kalau dan itu dianggap perlu ya bisa saja gitu kan, karena hakim memang punya kewenangan penuh untuk itu. Jadi bukan berarti untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti itu tidak, tetapi lebih memberikan keyakinan, menguatkan hakim, dan itu menjadi bagian dari pengetahuan hakim kan itu ya, seperti itu ya. Terus apalagi tadi ya, diskusi tadi menarik sih juga. Saya lihat entar saja dulu ya apa tadi ya, sampai saya review ya. Oh ya, yang apa tadi, yang tidak dapat menulis, yang bisu tuli, kenapa harus pandai bergaul sebagai ahli bahasa gitu ya. Tapi prinsipnya sih sebenarnya sebagai ahli bahasa, kalau di situ saya melihat bacanya sih, saya menangkapnya sebagai ahli bahasa yang kebetulan dia punya kemampuan yang pandai bergaul kan gitu. Jadi pada prinsipnya dia juga sebagai ahli bahasa sebenarnya. Bisa sebagai ahli bahasa, dia paham tentang apa yang disampaikan oleh para pihak tadi itu, dan dia pandai bergaul, artinya dia bisa memahami kondisi dari mohon banding atau mungkin penggugatnya itu, sehingga ini yang poin berikutnya. Jadi sebagai ahli bahasanya itu menjadi peran yang penting dulu. Selain itu dia pandai bergaul. Pandai bergaul itu berarti dia punya pemahaman yang lebih kan, itu kan bisa memahami. Orang pandai bergaul kan biasanya punya kedekatan emosial lebih ya.
Oke. Terus beberapa hal terkait dengan alat bukti, mungkin yang terjadi di masyarakat yang agak apa ya agak sedikit perlu penjelasan adalah terkait dengan keterangan ahli ya yang terjadi di masyarakat. Kan kita sering mendengar saksi ahli kan gitu kan. Padahal kita tahu alat bukti tadi kan ada keterangan ahli, ada juga keterangan saksi kan gitu ya. Kalau dia sebagai alat buktinya sebagai saksi ahli kan berarti saksi dan ahli dijadikan satu kan gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti itu kan, saksi ahli itu kita datangkan saksi ahli gitu. Ya, itu bukan saksi dan bukan ahli jadikan satu, tidak, tetapi lebih ke pemahaman sebenarnya ahli kan gitu ya, keterangan ahli sebenarnya dimaksud oleh masyarakat, cuman sudah terlanjur masyarakat gitu ya, bahwa saksi ahli itu seolah-olah ya ahli sebagai saksi gitu ya, padahal sebenarnya saksi itu menjadi alat bukti sendiri gitu kan. Menurut saya ya perlu pendidikan ke masyarakat, bahwa pemahamannya harusnya ya cukup keterangan ahli saja kan gitu. Keterangan ahli saja, karena keterangan saksi ada sendiri kan gitu sebagai alat bukti yang lain. Ya ini yang perlu diluruskan ke sekitar kita. Oke. Iya. Kayaknya sudah semua ya. Oh ya, proses di pasal 60 pertanyaan yang diajukan ke saksi disampaikan jadi harus melalui hakim ya, oleh hakim ketua setiap proses persidangan itu alurnya tetap melalui hakim. Jadi harus minta izin ke hakim untuk kalaupun ada yang ditanyakan itu harus melalui hakim. Jadi itu mekanisme yang harus dipahami. Jadi jangan sampai langsung selonong boy kira-kira gitu ya. Mekanisme tetap harus melalui majelis gitu ya, terutama ketua majelis. Terus apalagi tadi? Oh ya, putusan yang walaupun tadi ada kaitannya dengan beberapa pihak tadi yang ada kepentingan langsung tidak langsung tadi ya. Ada kepentingan langsung tidak langsung, tapi harusnya kan itu putusan itu kalau diketahui kan harusnya dilakukan sidang kembali dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, tapi kalau itu lewat tidak diketahui gitu ya, sampai 1 tahun gitu ya, sampai melampaui 1 tahun, maka tetap dianggap sah ya. Ini tetap ingkrah ya. Ini untuk memberikan kepastian hukum juga. Kalau sudah 1 tahun ya berarti sudah ingkrah. Ini menjadi penekanan. Oke, terus mungkin itu ya, mungkin yang sudah hampir semuanya dijelaskan oleh teman-teman. Baik, mungkin itu yang saya bisa komentari ya terkait dengan presentasi tadi. Secara umum sudah dijelaskan baik oleh kelompok 4 tadi, yang mudah-mudahan bisa lebih jelas penjelasan yang ada di pasal-pasal ini. Oke, mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi, silakan. Ada yang perlu didiskusikan lagi, silakan terkait dengan pengacara ini. Jadi ada acara biasa ya, dan acara cepat tadi ya, pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat ya. Intinya kalau biasa otomatis melalui mekanisme ya tadi di set teman Anda tadi ya, set yang hijau tadi ya Pak ya, ada set hijau, ada 2 tadi, ada acara cepat dan acara biasa. Mungkin bisa ditayangkan lagi mungkin set yang acara biasa dan acara cepatnya kelompok 4. Baik, sebentar. Oke, makasih Mbak.
Sudah, Pak. Oke. Sudah. Yang gambar set yang hijau tadi yang terkait dengan pemeriksaan acara biasa dan acara cepat. Ya ini. Ya ini ya, yang acara biasa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda. Terima kasih, Mbak. Kita sandingkan dengan cepat di set yang berikutnya yang acara cepat, Mbak. Ini acara cepat. Oke. Ya, jadi mekanismenya acara cepat sedikit berbeda dengan acara biasa. Kalau acara biasa tadi kita ada mengetahui ada kembali, Mbak, acara biasa. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Jadi masih diawali dengan adanya permohonan, setelah ada permohonan dari gugatan maupun permohonan banding ya. Di situ ada respon sebelum pelaksanaan sidang, ya ada proses sebelum pelaksanaan sidang. Di mana kalau ada mohon banding yang mengajukan banding, maka di situ ada proses di mana memberikan pihak yang terbanding otomatis ya bisa memberikan surat tanggapan. Ya. Jadi ada uraian banding. Berarti seperti itu makanya kalau di DCP pada saat dia melaksanakan atau mungkin saat ini di Pemda juga gitu, pihak-pihak yang terkait yang mewakili institusi yang terbanding dia harus memproses hal tadi ya, bagaimana dia harus membuat uraian bandingnya dan seterusnya. Ini yang membedakan dengan acara cepat. Kalau acara cepat kan tidak ada. Coba kita lihat acara cepat. Ya, ini yang biasa tadi. Ya, silakan Mbak, yang cepat ibaratnya. Dan selalu hakim majelis ya. Kalau yang biasa selalu majelis yang melaksanakan. Tapi kalau cepat bisa majelis, bisa tunggal. Ya, jadi kalau majelis ada bisa cepat, bisa hakim tunggal, bisa hakim majelis di sini. Jadi lebih cepat. Makanya di sini beberapa persyaratan yang bisa dilakukan dengan acara cepat. Kalau kita lihat sengketa pajak tertentu, lalu gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 2 atau tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 84 ayat 1 atau kesalahan tulis salah hitung atau sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak, ini semua bisa dilakukan dengan acara cepat. Ya, jadi bukan kompetensinya pengadilan kira-kira gitu, sehingga bisa dilakukan dengan acara cepat. Oke, ini yang mungkin mungkin perlu kita ketahui. Dan ini sering sekali keluar di ujian. Ini saya nggak tahu ini apa nanti ujian keluar atau tidak. Tapi sering acara cepat, acara biasa ini sering keluar. Kemarin bahkan ada Anda juga ada yang sudah menggambarkan proses ini di UTS ya. Ada juga yang melakukan proses ini di UTS. Tapi ini yang penting sekali memahami alur ini penting sekali. Bagaimana alur ini bisa dipahami sehingga bisa nanti kalau ada ujian bisa digambarkan. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Mumpung masih ada kelompok 4 yang siap menjawab. Sampai kita lihat-lihat lagi beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oh ya, perlu diketahui ya, ini sekedar untuk tambahan pengetahuan saja. Jadi selama ini kalau yang setahu saya di Direktorat Jenderal Pajak, bagi penerima keberatan yang akan mewakili Direktorat Jenderal Pajak
bersidang itu mereka selain setelah diangkat sebagai penelah keberatan, karena jabatannya namanya penelah keberatan. Ya, kalau sekarang menjadi fungsional ya, salah satu fungsional. Jadi sekarang sejak adanya perubahan jabatan struktural dan fungsional, maka hampir sebagian besar jabatan fungsional itu jabatan di beberapa tempat itu jadi difungsionalkan. Gitu ya. Salah satunya adalah yang difungsionalkan adalah penelah keberatan. Ya, ini salah satu jabatan fungsional yang dia bertugas untuk melakukan kalau proses dari keberatan, penanganan proses keberatan, bahkan penanganan di tingkat banding maupun sampai ke proses peninjauan kembali, semua dilakukan oleh penelah keberatan. Nah, untuk memahami pemahaman tentang tata cara bersidang, termasuk pemahaman terkait dengan hukum beracara, maka penelah keberatan ini biasanya diikutkan semacam diklat, ya, diklat. Karena selama ini kalau dia bekerja kan otomatis penelah keberatan ini melaksanakan pekerjaan yang berbeda dengan kesehariannya kan gitu ya. Kesehariannya kan rata-rata penelah keberatan ini kan berasal dari akun representatif ya, yang tugasnya adalah mengawal wajib pajak dalam proses pembayaran pajaknya, ya kan? Atau memberikan sosialisasi gitu ya pada wajib pajak gitu. Nah, tapi setelah sekian lama kan dia punya pengetahuan teknisnya ini memang diperlukan juga pada saat dia nanti akan menjadi ujung tombaknya direktur wajib pajak pada saat dia akan bersidang. Otomatis dia juga harus berbekali dengan hukum beracaranya. Nah, beracara ini dia akan dilatih selama ini yang setahu saya memang diklat di Pusdiklat Pajak ya. Jadi mereka setelah diangkat sebagai penelah keberatan, sebelum dia terjun ke lapangan gitu, dia diklat dulu, dilatih dulu bagaimana dia beracara nanti gitu. Termasuk kasus-kasus yang akan dihadapi, latihan kasus kira-kira gitu. Itu yang setahu saya. Jadi sehingga pada saat nanti dia itu kembali ke kantornya setelah diklat, maka dia sudah punya kesiapan untuk menghadapi sengketa itu. Jadi tidak asal langsung maju gitu ya, karena memang berisiko tinggi juga kalau udah langsung. Nah, jam terbang nanti kita saja akan mengalami sidang berkali, itu juga akan menambah jam terbang dia untuk semakin tajam dalam melakukan analisis mungkin. Jadi seperti itu. Ini yang dilakukan oleh DJP, setahu saya seperti itu. Jadi bagi Anda semua mungkin juga nanti yang berkeinginan misalkan bagaimana sih nanti bersidang gitu kan, Anda ingin menjadi penelah keberatan pun bisa gitu ya. Jadi ya tentu saja yang dibutuhkan pertama adalah pemahaman, pengetahuan dan lapangan ya, misalnya pengetahuan dan lapangan. Jam terbang, misalnya jam terbang menghadapi hal-hal peristiwa-peristiwa di kantor, itu akan berjalan dengan sendirinya, waktu akan berjalan dengan sendirinya. Selain itu juga setelah pada jabatan tertentu nantinya, pangkat tertentu nanti baru bisa masuk, karena bagian juga untuk menduduki penelah keberatan ini juga ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai. Ya, selain pengalaman tadi, pengalaman kerja sekian tahun sebagai AR, ya atas sebagai fungsional mungkin juga bisa saja gitu ya, tapi kebanyakan yang dari AR setahu saya. AR setelah itu pendidikan ditentukan juga, minimal pendidikan apa gitu ya, ditentukan. Setahu saya seperti itu. Jadi itu yang akan bisa menjadi penelah keberatan ya, karena memang ini termasuk penting juga ini penelah keberatan ini menurut saya. Contoh pada saat persidangan, apalagi kalau saat ini kasus sengketanya begitu banyak. Tadi disampaikan teman Anda tadi ada 1.600 ya. 1.600 ya di masa pandemi itu 1.600 sengketa ya. Saya bisa bayangkan berapa banyak effort yang dibutuhkan untuk mempelajari kasus ini. Selain itu juga pengadilan pajak juga menurut saya juga pada posisi yang kerjaannya banyak juga gitu ya. Sebagai hakim juga tidak ringan seperti itu, karena kasusnya begitu banyak ya, numpuk juga. Jadi semua pihak yang terlibat itu ya, para pihak yang bersengketa juga membutuhkan
energi, terutama bagi DJP, karena kalau bagi wajib pajak kan masing-masing kira-kira gitu kan, tetapi bagi DJP kan itu menjadi bagian dari organisasi, apakah dia selaku tergugat atau dia selaku terbanding kan itu. Jadi effortnya harus banyak. Bagi pengadilan pajak, pihak yang memutus perkara kan gitu, ya harus bisa menangani sekian ribu kasus tadi. Ini luar biasa ini. Oke, mungkin itu gambaran bagaimana menurut saya prospek juga gitu ya, prospek untuk pertama menjadi bagian dari bagian dari perangkat yang ikut bersidang tadi di DJP gitu ya, jadi bagian bagi pernah keberatan itu peluang juga, itu menjadi peluang karir juga gitu ya, terbuka, karena semakin banyak sengketa itu berarti membutuhkan juga. Nah, selain itu juga peluang bagi lebih tinggi lagi di pengadilan pajak gitu. Sebagai hakim tentu saja lebih tinggi karena memang banyak kasus. Rentang kendali seorang hakim saya belum tahu sih, rentang kendali maksudnya satu hakim itu bisa satu majelis atau itu bisa menangani seberapa perkara gitu ya, berapa sengketa, itu yang saya juga belum tahu. Nah itu kalau itu lebih kan otomatis akan overload ya, akan ya mesti akan target yang dibebankan bisa nggak tercapai gitu. Baik, itu aja mungkin sekedar tambahan. Silakan bagi yang ingin berkomentar lagi, silakan. Sambil saya cek absensinya dulu. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua ya. Baik, waktu kita tinggal 6 menit, silakan. Kalau yang mau berkomentar, berpendapat, silakan. Atau cukup? Diam tanda setuju gitu ya. Ya Mbak Andin. Oke. Baik, kalau memang dirasa cukup, ya saya cukupkan gitu ya. Jadi baik, kalau memang seperti itu kita cukupkan, kita akan ketemu lagi pekan depan. Ya, pekan depan enggak kena merah ya. Yang kena merah hari Selasa ya. Pekan depan kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan ya pasal berikutnya, masih ada pasal berikutnya, berarti masih lanjutan dari berarti masuk ke putusan mungkin ya. Masuk ke putusan mungkin. Oke. Jadi kelompok 5 ya, kelompok 5. Kelompok 5 di pekan depan, sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, tetap semangat, walaupun sekali lagi pandemi ada di sekitar kita, tetap jaga diri dengan baik. Untuk yang sedang sakit, baik kerabat kita atau teman-teman kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, tetap semangat ya, agar bisa boleh kembali. Ya ikhtiar tetap harus ada, ya tetap harus ada ikhtiar atau usaha untuk menyembuhkan. Ya, mudah-mudahan segera bisa sembuh lah, bisa sehat kembali. Baik, itu yang bisa kita lakukan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas presentasinya tadi, kelompok 4. Terima kasih juga buat yang sudah bertanya, yang sudah menyebabkan kelompok 4 berpikir, gitu ya, sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita hari ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya link Zoom-nya.